bidadari-bidadari surga melayani kita. Pelayanan bidadari surga itu apa? Mendekatkan makanan ke mulut kita, ya, menyuapin kali apa ya, atau memberikan sesuatu nuansa-nuansa yang indah para hadirin. Makanya ulama berpendapat bahwa perempuan-perempuan yang hidup, ini ibu-ibu nih, ini nanti akan dibedakan dengan bidadari. Nanti ada perselisihan. Dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi bahwa di surga ini nanti akan dikumpulkan lil huril in, para bidadari-bidadari semuanya dikumpulkan. Tujuannya apa? Dipertemukan dengan ibu-ibu yang dulu di dunia. Nanti kan Allah nggak adil dong. Umpama Pak RT masuk surga, bidadarinya orang lain, lalu istrinya kemanain? Betul ya? Nah, ngiri nanti ya. Istrinya kemanain dong? Kok enak-enakan dengan bidadari? Nah, ini nanti istri kita berkumpul dengan bidadari para hadirin. Apa? Dia akan saling berargumen. Argumennya apa? Kata istri-istri kita yang soleha, suaranya hanya kedengaran berdua antara bidadari dengan istri-istri kita. Lam tasmal khalaiqu bimisliha, semua makhluk tidak mendengar. Nahnul khalidah fala nabida, wa nahnul na'imah fala nab'as, wa nahnul radiyah fala nasud. Tuba liman kana lana wa kunna lahu. Pertama bidadari ngomong begini, saya perempuan yang akan dilanggengkan, tidak akan menjauh darimu. Kata subin bidadari ini, saya perempuan yang disucikan oleh Allah, tidak akan pernah kotor. Saya perempuan yang penuh dengan keridhaan, tidak pernah ngambek. Tuba liman kana lana wa kunna lahu, maka bahagialah bagi orang yang aku disiapkan buatnya. Kata bidadari. Lalu istri-istri kita jawab, Pak, idh qalatil huril in hadhil maqalah. Ketika para bidadari surga ngomong seperti itu, azabahunal mu'minat, istri-istri kita ngomong jawab, nahnul musalliyat wa ma sholaituna, saya mah dulu sholat, bidadari teh pernah sholat. Wa nahnu shoi, saya dulu puasa, ma sholaituna, kamu tidak pernah puasa. Wa nahnul mutawadi'atun, saya dulu ahli wudu. Wa ma tawadhu'atuna, kamu tidak pernah wudu. Walul mutasadaqatu, saya dulu sedekah, kamu ujung-ujung ada tidak pernah sedekah. Berargumen Pak ini istri-istri kita. Faqala bahu, beda dari surga kalan dengan istri kita. Wallahi, Allah alladzi la ilaha illa huwa, law anna imra'atan min. Ini kita gambaran bidadari dulu, Pak. Andai kata bidadari surga, ya. Belum cerita istri kita dulu, Pak. Nanti dulu. Andai kata satu perempuan dari surga, bidadari, mereka mengeluarkan, bahasa kitanya sedikitlah dari anggota badannya. Inilah Allah anuru ala nuri samsi. Ini bumi, langit akan terang benderang melebihi terkena sinar matahari. Lalu derajat istri kita yang dulu sholat, yang dulu puasa, yang dulu sedekah, kalah nggak dengan bidadari, Pak? Kalah tidak?
Kalah tidak? Nah, di sini diceritakan bahwa pagola bahuna, istri kita mengalahkan bidadari surga dengan kacek berlipat-lipat. Ya. Artinya apa? Kecantikan istri kita, Pak, enggak seperti di dunia. Di akhirat kalau jadi bidadari ditingkatkan lagi. Berapa selisihnya? Sampai sab'ina alfa, 70.000 lipat lebih baik istri kita yang jadi bidadari. Jadi jangan khawatir, Pak RT bilangin istrinya, kalau masuk surga ketemu lagi kita, bareng lagi, ketemu lagi. Ya. Katanya matinya enggak sama mati enggak masalah. Nanti kiamat mah bareng. Mati enggak sama, tapi kiamat bareng. Nanti di alam mahsyar bertemu lagi. Cuman pertemuan di alam mahsyar ini pertemuan yang menyakitkan, Pak. Kenapa? Yauma yafirul mar'u min akhihi. Dari saudara kita berlari enggak mau dekat. Wa abihi, dari orang tua kita enggak mau dekat. Wa ummihi, dari ibu kita pun kita jauh. Dengan anak, dengan istri, dengan siapa saja kita jauh. Kenapa gerangan seperti itu? Yauma idin sya'nu yughni. Di padang mahsyar kita sedang memikirkan nasib masing-masing. Ya. Anak kita suruh ibadah buat dia, istri kita suruh ibadah buat dia. Nanti di padang mahsyar tidak ada sangkutan apa-apa. Semua tanggung jawab masing-masing. Buru-buru mikirin anak, buru-buru mikirin istri, mikirin diri sendiri saja sudah tidak sanggup. Tidak sanggup, ini mikirin diri sendiri aja tidak sanggup. Makanya di sini ada sedikit cerita para hadirin. Dalam hadis Isra, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan tipe-tipe bidadari surga ini. Walaqad ra'aitu zabainaha kal hilal tulluha alfa wa salasuna dhira'an wa firasya mi'atun sabiratun ma baina dhufirah wa dhufirus sabuna alfan. Ini tidak penting. Yang penting bagi kita adalah, ibu bapak, kita perhatikan, ketika bidadari itu diperlihatkan kepada Rasul melihat di dalam kening bidadari itu ada dua tulisan tertulis dengan mutiara dan permata. Tulisan yang pertama adalah lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di atas Bismillahirrahmanirrahim. Tulisan yang kedua, Man arada misli falyakmal bi taati rabbi. Siapa yang kepengen aku, maka perbanyaklah mengabdi kepada Tuhanku. Ini dua tulisan di bidadari, Pak. Yang pertama Bismillahirrahmanirrahim, yang kedua Man arada misli falyakmal bi ibadati rabbi. Siapa yang kepengen aku, ayo banyak menyembah kepada Tuhanmu. Siapa? Kepada Allah. Ternyata itu kuncinya, Pak. Dua itu. Summa qala li Jibril, ya Muhammad, wahai Muhammad, hadihi wa amsaluha li ummatika. Ini bidadari buat umatmu Muhammad. Ya. Fa'absir, berbahagialah kau, wa ba'asir ummataka, dan bahagiakan, kabarkan bahagia ke umatmu bahwa ada bidadari yang sudah menunggu di akhirat. Buat siapa? Wa amarahum bil istihad bit taati bihim. Tapi ingat Muhammad, perintahkan umatmu agar bersungguh-sungguh mengabdi kepada Allah. Bersungguh-sungguh. Jangan main, sungguh-sungguh. Saya tanya, sungguh-sungguhan panjenengan semua. Kira-kira kalau sungguhan di hati gimana rasanya? Di hati. Biasa saja? Benar? Nyesel? Alhamdulillah. Berarti kita udah ada istihad, mau bersungguh-sungguh. Umpama tidak bisa hadir taklim, di mana di hati? Ada apa Pak di hati kita?
rasanya itu gimana? Biasa-biasa saja? Ini jawabannya kok ragu-ragu? Nyesel? Ah, bohong kalau nyesel mah. Minimal, ya Allah, kenapa saya sehat kok, saya kuat kok nggak bisa gitu. Sementara ketika kita sakit buru-buru talim, mau sholat aja susah, mau sholat aja susah. Makanya ini Muhammad, kalau mereka rindu dengan bidadari surga, perintahkan umatmu bil istihadi fit ta'ati rabbihim, sungguh-sungguh mengabdi kepada Tuhannya. Malah Abdullah bin Mas'ud pernah cerita begini, bahwa sesungguhnya perempuan dari surga, yaitu bidadari, la yura mahu saqiha, akan kelihatan Pak, kelihatan tulang sumsum betisnya dari belakang daging dan tulangnya. Jadi tulang sumsum bidadari itu sampai kelihatan, saking putihnya. Wa min tahti sab'ina khullah kama yura as-surabil ahmar fi zujajah. Sama dengan kita melihat sebuah minuman yang ada di dalam gelas kaca. Semua kelihatan karena saking putih. Semua geger dengan cerita perempuan ahli surga ataupun bidadari. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa umatku tidak perlu khawatir. Innal adamiyat, sesungguhnya perempuan-perempuan bangsa Adam, min nisa'il ahlil jannah, yang masuk ke dalam surga. Jadi ibu-ibu istri kita yang nanti masuk ke surga, afdol, lebih unggul, minal huril in, dari bidadari yang emang diadakan oleh Allah, sab'ina alfadikfin, 70.000 kali lipat. Lebih bagus, lebih baik istri kita yang masuk surga. Mudah-mudahan ya Pak, semua masuk surga. Mudah-mudahan saya masuk surga, karena saking susahnya ini masuk surga Pak. Ya Allah, susah sekali ya. Para hadirin rahimakumullah, kita lihat lagi siapa saja sih sebetulnya yang paling berhak mendapatkan bidadari surga. Tadi yang pertama ada catatan bismillah ya Pak ya. Ini menandakan bahwa kita segala sesuatunya perbanyak mau makan, mau minum, mau jalan. Malah sekarang di musim seperti ini, pancaroba seperti ini, seorang ulama guru mursyid mengatakan perbanyak dengan mengucapkan kalimat Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, saya mohon dijaga dari kejelekan diri. Wa min syarri kulli dabbatin, dan dari segala kejelekan binatang, termasuk kalau boleh ada yaitu termasuk virus ya Pak ya. Wa min syarri kulli dabbatin anta akhidum binasyatiha, panjenengan Allah yang memegang embun-embunan binatang tersebut. Inna rabbi ala siratim mustaqim. Itu ya Pak ya. Makanya ini perlu sekali ibu bapak para hadirin kita melihat minimal akan melakukan segala sesuatu diawali dengan bismillah. Lalu yang kedua, bidadari menawarkan diri, man arada misri fal ya'mal bi ta'ati rabbi. Siapa yang kepengen aku, ayolah banyak berbakti kepada Tuhanku, kepada Allah. Ini Pak urutannya begini ya Pak ya. Kemarin kita nyambung dengan pengajian Ustadz Zainuddin. Kita mengisi waktu pagi. Wabil ashari hum yastakbirun ya. Di waktu sahur orang yang kepengen surga mah nggak tidur, tetapi banyak istighfar. Yang perlu kita catat minimal termasuk orang yang meminta ampun kepada Allah
diawalinya pagi hari dengan melaksanakan qobliyah subuh, ya Pak ya. Ini qobliyah subuh nih. Jadi jangan ngomong lagi sunat. Ya. Kalau kita masih bicara 2 rakaat sebelum subuh sunnah, berarti kita belum sungguh-sungguh beribadah. Tapi kita tekankan 2 rakaat qobliyah subuh hukumnya wajib. Patokannya kalau sudah tahu wajib, jangan berani-berani datang ke masjid setelah khawatir belum sholat sunnah. Kalau sholat sunnah dulu di rumah nggak masalah Pak ya. Rumahnya yang dekat. Kalau yang jauh sholat dulu nanti malah subuhnya ketinggalan. Minimal kita menghormati 2 rakaat qobliyah subuh. Kenapa patokannya itu? Sebab 2 rakaat subuh sebelum subuh, qobliyah subuh, qobliyah fajar, khairum minad dunya wa ma fi, lebih baik daripada dunia dan isinya itu. Sekarang di dunia banyak mobil mewah, banyak rumah mewah, semua mewah, kalah harganya dengan 2 rakaat qobliyah. Orang yang benar-benar kepincut, kepengen tergoda dengan bidadari, mana mungkin melupakan 2 rakaat qobliyah. Sholli sunatan qobliyata subhi. Malah Rasul menyunatkan kita 2 rakaat tersebut lakukan yang ringan sekali. Arti ringan ini apa? Baca surat-suratnya yang Qul ya yang pertama, Qulhu yang Alam Taro yang pertama, Alam Nasroh yang begitu aja Pak. 2 aja udah. 2 ya. Yang pendek-pendek dah. Katanya saya mah pengen yang panjang. Biasanya ibu kalau ibadah nawar-nawar pengen yang panjang, pengen yang banyak, pengen yang lama, itu biasanya enggak istiqomah. Di agama ini mengajarkan bahwa ahabul amal indallah adwamuha wa in qala. Amal yang dicintai oleh Allah itu yang langgeng walaupun sedikit. Bapak jangan banyak nanya, saya mau sholawat sehari 1000, cuman sehari-harinya. Mendingan sehari 5 kali tapi setiap hari. Ibadah itu bukan banyaknya Pak, tetapi istiqomahnya. Kita nih usaha qobliyah subuh nih, nggak usah berat-berat, cari surat yang pendek-pendek, sholatnya dipercepat, nggak apa-apa. Yang penting bisa setiap hari terus. Ya, ini Pak ya. Makanya ada seorang ulama Pak dari Tasikmalaya. Jadi beliau bilang seperti ini. Ya. Jadi selagi ada masyarakat, kaum ibu-ibu, bapak-bapak yang masih serius mengerjakan qobliyah subuhnya berjamaah bagi bapak-bapak di masjid ya, ini menandakan bahwa ibadah